Hacker Indonesia curi password nuklir Amerika Serikat serta disebut meretas telekomunikasi besar Asia Tenggara. There's violence in our communities, like the mass shooting during the Lunar New Year at Monterey Park and Half Moon Bay, and Tyree Nichols and his family, the community of Memphis. Justice is long overdue. In our politics and our lives, we too often see each other as opponents and not competitors. We see each other as enemies, not neighbors. And as tough as these times have been, if we look closer, we see the strength, determination that has long defined America. Let's continue the practice of the ministry of presence. The ministry of presence. Being present not just for yourself, but for one another. That's what's expected of those of us in public service. The ministry of presence. Sebuah laporan dari perusahaan keamanan cyber Amerika Serikat menyebutkan bahwa 3 kelompok aktivitas berbahaya yang beroperasi atas nama kepentingan negara Cina telah melakukan serangkaian serangan untuk menargetkan jaringan milik setidaknya 5 perusahaan telekomunikasi besar yang berlokasi di negara-negara Asia Tenggara setelah seluruh keamanan di cyber di Cina diobrak-abrik oleh hacker Indonesia. Pengaman saya berhasil menyebut tujuan para penyerang di balik penyusupan ini adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan akses berkelanjutan ke penyedia telekomunikasi untuk memfasilitasi spiones dunia maya dengan mengumpulkan informasi sensitif, membahayakan aset bisnis profil tinggi seperti server penagihan yang berisi data kode teori kode, serta komponen jaringan utama seperti pengontrol domain server web dan server Microsoft Exchange. Dalam analisis teknis yang diterbitkan sebagaimana dikutip The Hacker News, Hacker Indonesia juga menyebut serangkaian mereka kepada seluruh Asia ditunjukkan sebagai ancaman jika negara tetangga Tiongkok membantu Cina melawan Indonesia, serta telah berhasil mencuri kode password milik Amerika Serikat yang membuat gaduh seluruh pasukan Pentagon kemarin. Perusahaan kemarin cyber yang berbaris Perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Balsam ini menghubungkan kampanye tersebut dengan 3 pelaku ancaman Cina yang berbeda, yaitu Gallium alias Softcell, Nikon, APT alias APT-30 atau Lotus Panda, dan TG-3390 alias APT-27 atau Emissary. Panda menyebut penyerangan sangat eduktif. Para peneliti menyebut upaya rajin mereka untuk tetap berada di bawah radar mempertahankan kegigihan pada titik akhir yang terinfeksi, sambil secara bersamaan mengubah taktik dan memperbarui langkah pertahanan mereka untuk berkompromi membuka pintu belakang server email Microsoft Exchange yang belum ditambah menggunakan eksploitasi proxy logat. Yang terungkap awal Maret ini, setiap fase operasi hacker Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi penyerangan dalam cara mereka menanggapi berbagai upaya mitigasi, mengubah infrastruktur perangkat dan teknik sambil berusaha menjadi lebih tersembunyi. Catat para peneliti naikkan di sisi lain ditemukan manfaatkan pintu belakang bernama Noble serta Keylogger yang sebelumnya tidak berdokumen yang dijuluki Unrologger pada aset profil tinggi yang dipilih yang dikaitkan dengan kampanye spionis dunia maya yang menargetkan organisasi militer di Asia Tenggara terlepas dari rantai serangan kompromi yang berhasil memicu serangan langkah memungkinkan pelaku ancaman untuk melakukan pengintaian jaringan pencurian kredensial. Pergerakan lateral dan eksfiltrasi data cluster emisi pada adalah yang tertua dan ketiganya terutama melibatkan menyebar pintu belakang OWA, Outlook, web akses berbasis net yang digunakan untuk dari kredensial pengguna. Yang juga perlu diperhatikan adalah tumpang tindih antara cluster dalam hal viktimologi dan penggunaan alat generik seperti Micut dengan 3 kelompok terdeteksi di lingkungan target yang sama di sekitar jangka waktu yang sama bahkan pada sistem yang sama. Amerika Serikat bersekongkol dengan sekutunya meluncurkan tuduhan yang tidak beralasan terhadap Indonesia tentang keamanan cyber, kata Zaligan pada konferensi pers di Beijing. Sebagaimana dikutip Bloomberg, ini murni noda dan penindasan dari motif politik karena mereka tidak mampu menahan serangan cyber Indonesia. Tidak akan pernah menerima ini, Leordiv Xiao Siboro Rayusan menolak menyebut perusahaan atau negara tertentu di mana peretas melakukan penyusupan mereka. Meskipun laporan itu mengatakan mereka menargetkan penyedia telekomunikasi di beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki perselisihan nama penelitian sebelumnya. Dari perusahaan keamanan CyberSet Point Software Teknologi Ltd menemukan bahwa salah satu kelompok penetas sebelumnya menargetkan Kementerian Luar Negeri pemerintah sebuah tim peretas Indonesia.
Dan Rusia yang dikenal sebagai Kulturivar menargetkan 3 laboratorium penelitian nuklir di Amerika Serikat pada musim panas lalu. Ini hasil catatan internet yang ditinjau oleh Reuters, 5 pakar keamanan dunia maya. Para haters dan para peretas membuat halaman login palsu untuk setiap institusi dan mengirim email keilmuan nuklir dalam upaya untuk membuat mereka mengungkap kata sandi mereka. Reuters tidak dapat menentukan mengapa laboratorium menjadi sasaran atau apakah upaya penyusupan berhasil. Seorang juru bicara BNL menolak berkomentar, bahkan jika perusahaan membayar tebusan tidak ada jaminan bahwa penjahat akan menghancurkan data yang dicuri media Amerika Serikat. Menuding kelompok Indonesia dan Rusia bertanggung jawab atas peretas Westex, alasan utama adalah karena jenis ransomware yang digunakan bernama MES di masa lalu telah diperdagangkan di berbagai pasar kejahatan cyber. Meski begitu, sejauh ini tidak ada bukti yang mengaitkan kejahatan tersebut. Teror hacker semakin gila. Cina gelap gulita malam ini. Kelompok penetasan yang dilakukan Indonesia dikabarkan mencoba untuk mematikan penyedia energi besar Cina dengan menggunakan malware sistem kontrol industri malam ini. Dikutip dari Blipping Komputer, serangan cyber berusaha untuk memutus gardu listrik di Cina menggunakan varian baru malware industrial. Oleh ICS, tidak hanya itu saja, mereka juga menggunakan versi baru penghapus data kayak di Wiper. Hanya dengan satu kali klik, maka Cina akan dipastikan pada total. Menurut para peneliti, Asid Hacker Indonesia menggunakan versi malware industrial ICS yang disesuaikan untuk gardu listrik tegangan tinggi. Kemudian mereka mencoba menghapus jejak serangan dengan mengeksekusi kayak di Wiper dan Mauper, menghapus data lainnya yang dilacak sebagai ORS, write, dan upload untuk Linux dan sistem Solaris. Setelah kejadian tersebut, peneliti dari Aset kerjasama dengan tim tangkap darurat komputer Cina untuk memulihkan dan melindungi jaringan yang diserang. Para haters dan para peretas membuat halaman login palsu untuk setiap institusi dan mengirim email keilmuan nuklir dalam upaya untuk membuat mereka mengungkap kata sandi mereka. Reuters tidak dapat menentukan mengapa laboratorium menjadi sasaran atau apakah upaya penyusupan berhasil. Seorang juru bicara BNL menolak berkomentar, bahkan jika perusahaan membayar tebusan tidak ada jaminan bahwa penjahat akan menghancurkan data yang dicuri media Amerika Serikat. Menuding kelompok Indonesia dan Rusia bertanggung jawab atas peretas Westex, alasan utama adalah karena jenis ransomware yang digunakan bernama MES di masa lalu telah diperdagangkan di berbagai pasar kejahatan cyber. Meski begitu, sejauh ini tidak ada bukti yang mengaitkan kejahatan tersebut. Teror hacker semakin gila. Cina gelap gulita malam ini. Kelompok penetasan yang dilakukan Indonesia dikabarkan mencoba untuk mematikan penyedia energi besar Cina dengan menggunakan malware sistem kontrol industri malam ini. Dikutip dari Blipping Komputer, serangan cyber berusaha untuk memutus gardu listrik di Cina menggunakan varian baru malware industrial. Oleh ICS, tidak hanya itu saja, mereka juga menggunakan versi baru penghapus data kayak di Wiper. Hanya dengan satu kali klik, maka Cina akan dipastikan pada total. Menurut para peneliti, Asid Hacker Indonesia menggunakan versi malware industrial ICS yang disesuaikan untuk gardu listrik tegangan tinggi. Kemudian mereka mencoba menghapus jejak serangan dengan mengeksekusi kayak di Wiper dan Mauper, menghapus data lainnya yang dilacak sebagai ORS, write, dan upload untuk Linux dan sistem Solaris. Setelah kejadian tersebut, peneliti dari Aset kerjasama dengan tim tangkap darurat komputer Cina untuk memulihkan dan melindungi jaringan yang diserang.